Selamat pagi Sobat Indak Jatim, jumpa lagi dengan saya Ayu Januarista yang akan menemani kalian pada acara Canting hari ini. Canting atau cerita tentang industri dan perdagangan merupakan program yang berisi bincang-bincang seru tentang layanan, fasilitasi maupun isu strategis seputar industri dan perdagangan Provinsi Jawa Timur yang dikemas secara ringan dan santai. Kali ini kita akan membahas tentang layanan yang ada di UPT PSMB LT Surabaya. Maka dari itu kita sudah kedatangan narasumber, yaitu Bapak Abdil Popang Kabanga, STMMA, selaku Kepala UPT PSMB LT Surabaya. Selamat pagi Bapak, apa kabarnya? Baik. Baik, luar biasa. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang layanan di UPT PSMB LT, mungkin Bapak bisa sharing sedikit Bapak, UPT PSMB LT itu seperti apa? Ya. Pertama-tama UPT PSMB LT itu merupakan salah satu UPT teknis di bawah binaan Dinas Perindustrian Perdagangan Provinsi Jawa Timur. UPT PSMB LT ini singkatannya adalah Unit Pelaksana Teknis Pengujian Sertifikasi Mutu Barang dan Lembaga Tembakau Surabaya. UPT ini ada dua, satu di Surabaya dan satu di Jember. Tupoksinya adalah melakukan kegiatan pengujian, inspeksi, sertifikasi, dan pelayanan teknis lainnya, termasuk pelayanan di bidang ketatausahaan dan segala tupoksi yang menyertai UPT ini. Jadi itu Mbak Ayu, secara singkat keberadaan UPT ini dan tupoksi yang dibebankan melalui peraturan gubernur yang ada. Oke. Baik, terima kasih Bapak atas penjelasan tentang UPT PSMB LT Surabaya. Di UPT PSMB LT Surabaya ini kan ada layanan pengujian dan sertifikasi mutu produk. Mungkin satu-satu dulu Bapak. Untuk layanan pengujian bisa dijelaskan itu seperti apa? Monggo Bapak. Iya, jadi salah satu bentuk utama di UPT ini adalah melakukan fasilitasi pelayanan pengujian untuk beberapa komoditi sesuai dengan lingkup kompetensi yang ada. Jadi memang sebagai salah satu laboratorium ataupun sebagai salah satu lembaga pengujian, UPT kita ini memang sudah diakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup yang cukup banyak, sekitar 30 jenis komoditi untuk menjadi ruang lingkup kompetensi kita yang dapat melakukan pelayanan pengujian. Ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Disperindak Provinsi dan UPT yang ada bagaimana menjaminkan kompetensi UPT ini melalui kegiatan akreditasi. Jadi untuk menjaminkan kompetensi laboratorium kita, saat ini memang kita sudah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan ruang lingkup 30 jenis komoditi. Proses pengujian juga simpel, tidak berbelit-belit, sesuai dengan standar dan prosedur yang ada. Dan beberapa komoditi yang rutin memang kita layani saat ini ada pupuk, ada kopi, ada karet, dan beberapa komoditi lainnya. Semuanya kita mampu untuk melakukan kegiatan pengujian sesuai dengan standar yang ditetapkan. Oke Pak, lalu ini mau bertanya Pak, kalau misalkan pelaku usaha yang ingin mengujikan produknya, itu alur dan apa saja Bapak yang perlu dipersiapkan? Iya, terima kasih. Jadi bagi Sobat Indak Jatim ataupun stakeholder yang ingin memanfaatkan layanan pengujian di tempat kita, sebenarnya prosesnya cukup simpel dan sederhana sesuai dengan SOP yang kita sudah terapkan. Sobat Indak atau stakeholder dipersilakan datang membawa produknya ke tempat kita. Jangan lupa dilengkapi dengan pengantar agar dapat dievaluasi tim kita. Setelah sampel atau produk yang ingin diujikan sudah kami terima, kemudian tim kita akan mengevaluasi apakah parameter atau layanan yang diharapkan dari produk yang masuk ke tempat kita tersebut. Kemudian salah satu terobosan yang kita lakukan juga adalah bagaimana di saat pandemi saat ini
Sobat Indak ataupun stakeholder tidak perlu datang membawa produk, tapi cukup menghubungi kami melalui media online resmi di layanan kita. Kemudian teman-teman dapat mengirimkan sampel ataupun produk yang akan diujikan tersebut. Jika pengantar online ini sudah kami terima, sampel sudah kami terima, kita akan lakukan evaluasi, kemudian kita akan lakukan prosedur pengujian sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. Dan jika semua prosedur ini sudah terlewati, Bapak dan Ibu ataupun Sobat Indak dan stakeholder yang memanfaatkan layanan ini, kita akan hubungi bahwa produk ini sudah kami lakukan kegiatan pengujian dan hasilnya sudah terbit. Kita akan sampaikan melalui via WA ataupun layanan media sosial lainnya. Ini SOP yang berlaku di kita dan menurut kami ini SOP yang cukup simpel dan bisa dimanfaatkan oleh Sobat Indak dimanapun teman-teman berada. Baik, berarti layanan pengujian ini berkaitan erat ya Pak, nanti ada kaitannya dengan layanan sertifikasi produk. Betul. Nah, untuk sertifikasi produk sendiri, mungkin Bapak bisa menjelaskan? Iya, kegiatan sertifikasi produk ini merupakan salah satu layanan kita juga, di mana kami sebagai lembaga sertifikasi produk juga telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional dengan beberapa ruang lingkup kompetensi, di mana pupuk dan segala macamnya. Kegiatan sertifikasi produk ini merupakan salah satu tugas yang dibebankan kepada kita sebagai lembaga yang dianggap memiliki kompetensi untuk menerbitkan pernyataan atau bukti kesesuaian bahwa suatu produk atau barang memenuhi standar yang ada. Karena kita di Indonesia, standar yang kita acu adalah standar nasional Indonesia. Jadi Sobat Indak, dimanapun teman-teman berada, untuk menjaminkan produk kita ini memenuhi standar nasional Indonesia, maka kegiatan yang dilakukan itu adalah tidak hanya dengan melakukan kegiatan pengujian, tetapi dilakukan juga melalui kegiatan sertifikasi yang disebut sertifikasi produk. Sertifikasi produk ini merupakan kegiatan asesmen yang dimana dilakukan evaluasi dan audit di tempat di mana produk ini diperiksa, kemudian produk tersebut kita uji dan kita evaluasi. Jika memang dianggap layak memenuhi standar SNI, tentu hasilnya akan kita keluarkan sesuai dengan standar SNI yang diacu. Oke. Berarti kalau saya sebagai orang awam ini kan taunya SNI gitu ya Bapak ya. Jadi kalau SNI ini sudah melekat pada produk, berarti produknya dipastikan sudah sesuai standar dan siap dipasarkan, begitu ya Bapak? Tentu Mbak Ayu. Jadi harapan kita sebagai instansi pembina di bidang industri dan perdagangan, konsumen ini tetap menjadi konsumen yang cerdas. Menjadikan standar sebagai pola hidup yang umum yang kita gunakan sekarang. Jadi memang di Indonesia ini kita harus menyadari standar yang berlaku adalah standar nasional Indonesia. Harapannya gemap penggunaan SNI ini betul-betul dijadikan acuan oleh konsumen cerdas kita, masyarakat kita, dan kita memang sebagai salah satu instansi pembina di bidang tersebut. Memang harus dipahami di Indonesia ini kita harus menyadari bahwa pemberlakuan SNI itu kita masih ada yang sifatnya wajib dan ada yang sifatnya sukarela. Dan ini yang sifatnya wajib otomatis. Barang yang sifatnya wajib itu sebelum beredar harus memiliki SNI terlebih dahulu. Jadi itu yang memang regulasi yang diacu sekarang, dan kita adalah salah satu lembaga atau laboratorium yang ditunjuk untuk membantu teman-teman Sobat Indak dimanapun berada. Fasilitas layanan kita dapat digunakan ataupun diakses oleh Sobat Indak dimanapun berada, khususnya tentu Sobat Indak di wilayah Jawa Timur, karena area binaan kita adalah di wilayah Jawa Timur. Oke.
Wah, ternyata bermanfaat sekali ya Sobat Indak Jatim penjelasan yang dijelaskan oleh Bapak Popang. Nah, setelah melalui proses panjang tersebut tentunya kan pasti ada tantangan dan permasalahan yang mungkin sudah pernah dihadapi, dilewati dan mungkin sekarang masih dihadapi. Nah, boleh sharing Bapak tentang mungkin tantangan apa saja yang sedang dihadapi? Ya, tentu tantangan sebagai suatu laboratorium ataupun sebagai lembaga dan sebagai unit lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi, tantangannya tentu semakin besar. Karena proses itu berkembang dari tahun ke tahun, tentu kompetensi SDM ini menjadi persyaratan utama di tempat kami sebagai salah satu unit layanan teknis. Jadi karena bergerak di bidang pengujian dan kegiatan sertifikasi, tentu kompetensi SDM ini menjadi tantangan utama bagaimana menjaga kompetensi SDM kita yang ada, menjaga ritme alur layanan yang ada didukung oleh SDM yang ada. Yang kedua tentu saja dengan perkembangan zaman, unit layanan teknis ini memiliki tantangan di bidang infrastruktur pendukung layanan. Jadi misalnya infrastruktur di bidang laboratorium kita ini memang tentu suatu saat kita harus evaluasi lagi karena tantangan zaman, tantangan dari konsumen melakukan layanan di pengujian untuk konsumen stakeholder kita ini tentu membutuhkan mesin-mesin atau alat-alat yang cukup update. Ya, jadi ini memang tantangan yang kita akan evaluasi ke depan. Karena memang kantor ini sudah berdiri sudah cukup lama, tentu kita akan perlengkapi dengan instrumen-instrumen yang harus update juga. Supaya layanan kita terhadap stakeholder kita ini bisa lebih maksimal lagi, lebih optimal lagi, lebih cepat dan lebih efisien untuk saat ini. Harapannya seperti itu dan bagaimana kita tentu ke depan sebagai unit pelayanan teknis ini tentu kita akan berkembang untuk mengembangkan kompetensi ruang lingkup layanan kita. Saat ini kita diakreditasi untuk 30 jenis komoditi. Harapannya ke depan kita bisa berkembang lagi menjadi beberapa jenis komoditi sesuai dengan kebutuhan zaman dan tentu kebutuhan Sobat Indak yang perlukan untuk kita layani. Kita berusaha berkembang untuk mengikuti pola yang terbaru saat ini dan pola modern yang saat ini. Dan semuanya itu akan berproses dan tentu mudah-mudahan bisa berjalan sesuai dengan target-target yang sudah kita rencanakan dan kita tetapkan. Oke. Ternyata banyak sekali ya Sobat Indak tantangan yang dihadapi oleh UPT PSMB LT Surabaya. Untuk menghadapi tantangan tersebut, boleh sharing Bapak tentang upaya yang mungkin sedang direncanakan atau sedang dilakukan pada saat ini? Ya, tentu bagaimana kita mengatasi tantangan tersebut. Saat ini kita berusaha membuat beberapa macam terobosan-terobosan ya. Bagaimana kita mengoptimalkan SDM kita yang terbatas ini dengan terobosan pelatihan-pelatihan yang memang up to date. Jadi memang jika kita berbicara layanan teknis di bidang laboratorium, kadang-kadang ini updating untuk metode pengujian dan kompetensi SDM ini cepat, perubahannya cepat. Tidak hanya tahunan, kadang-kadang bulanan pun SDM kita harus segera update. Ini metode-metode yang kita lakukan untuk tidak ketinggalan zaman. Yang kedua tentu saja bagaimana kita menerapkan sistem mutu yang memang terjamin. Terjamin bahwa sistem mutu kita saat ini memang sudah sangat terbuka. Kita menerapkan sistem mutu ISO 9001:2015. Kemudian kita menerapkan sistem mutu anti penyuapan 37001. Ini merupakan bagian komitmen kita bagaimana memang kita menjamin layanan kita ini bisa terlaksana sesuai dengan prosedur yang ada, sesuai dengan nafas keterbukaan saat ini, bisa dirasakan oleh semua masyarakat tanpa memandang bulu. Jadi siapapun bisa mengakses layanan kita sesuai dengan era keterbukaan saat ini. Ini merupakan beberapa terobosan kita. Kita menerapkan sistem mutu yang terakreditasi, sistem mutu yang tersertifikasi, dan tentu saja sebagai unit layanan teknis kita juga berkomitmen di bidang penerapan zona integritas.
saat ini menjadi acuan kita bahwa kantor kita sudah ditetapkan sebagai salah satu area penerapan zona integritas saat ini. Mudah-mudahan dengan segala terobosan ini untuk meningkatkan layanan kita dan dapat dirasakan oleh semua stakeholder Sobat Indak dimanapun berada. Oke, baik, penjelasan yang sangat baik, sangat keren, sekaligus edukatif tentunya, sesuai dengan misi Ibu Gubernur, yaitu mendorong pelaku usaha agar semakin berdaya saing. Untuk itu, Sobat Indak Jatim, tayangan hari ini diharapkan dapat memberikan edukasi untuk Sobat Indak Jatim semua, khususnya pelaku usaha, baik yang mulai merintis maupun yang sudah berjalan. Sebelum kita sampai ke penghujung acara, boleh nggak Bapak kita minta kata-kata bijak mungkin, kata-kata mutiara atau pesan-pesan inspiratif untuk Sobat Indak Jatim? Jadi dari kami harapannya semoga Sobat Indak Jatim ini bisa menjadi konsumen yang cerdas, paham aturan, paham standar. Jadi pentingnya standar dalam kehidupan kita, bahwa produk-produk yang beredar itu Sobat Indak bisa mengerti harus terjamin keamanannya, keselamatannya. Nah, salah satu penjaminan keamanan dan keselamatan ini dilakukan melalui kegiatan pengujian dan sertifikasi. Nah, sebagai salah satu unit layanan teknis di bidang pengujian dan sertifikasi di bawah naungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, UPT PSMB LT hadir untuk melayani masyarakat yang ada, stakeholder yang ada, melayani Sobat Indak dimanapun berada dengan layanan yang sesuai dengan prosedur, sesuai dengan aturan, dan komitmen kami adalah memberi pelayanan yang terbaik bagi stakeholder kita. Mungkin demikian dari saya. Oke. Mbak Ayu ya. Terima kasih Pak Popang atas pesan yang sudah diberikan untuk Sobat Indak Jatim. Luar biasa sekali ya Sobat Indak Jatim, pesan dan ajakan yang disampaikan oleh Pak Popang pada hari ini. Sebagai informasi untuk teman-teman, di akhir acara, di akhir tayangan ini nanti akan ada mungkin nomor HP, nomor WA, dan media sosial kita yang mungkin nanti teman-teman bisa follow, atau memang Sobat Indak Jatim ingin bertanya lebih lanjut, silakan menghubungi nomor tersebut. Di akhir kata, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Bapak Popang selaku KUPT PSMB LT Surabaya. Terima kasih Bapak, dan terima kasih juga untuk Sobat Indak Jatim yang sudah menonton dan mengikuti tayangan ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di cerita-cerita selanjutnya.